Adapun latar belakang dari kegiatan ini adalah satu, masalah limbah kelapa. Limbah kelapa seperti sabut seringkali tidak dimanfaatkan dengan baik. Yang kedua, peluang. Sabut kelapa dapat diubah menjadi produk bernilai ekonomi seperti pot tanaman. Yang ketiga adalah tujuan, mengurangi limbah dan mendukung produk ramah lingkungan. Kegiatan ini dinamakan studi tour pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 di Desa Tanamea, Kabupaten Donggala, di Bumdes Lestari. Apa itu Bumdes Lestari? Bumdes Lestari adalah badan usaha milik desa. Di sana kita melihat kondisi yang ada di sekitar, yaitu mengunjungi lokasi pembuat pot dari limbah sawit kelapa. Setelah itu kita mempelajarinya, belajar langsung dari bapak ibu yang punya inovasi pemanfaatan sawit kelapa. Setelah itu kita mempraktiknya, praktik langkah-langkah pembuat pot dari limbah sawit kelapa. Kami didampingi oleh Bapak Lukito yang tenaga ahli. Adapun proses pembuatan pot, yang pertama adalah sabut kelapa yang telah dibersihkan dan dikeringkan akan dimasukkan ke dalam mesin. Namanya serat sabut kelapa atau fiber koko fiber. Nah, inilah namanya koko fiber. Ini yang dibikin nanti sama teman-temanmu. Kamu juga nanti bikin pot pakai ini, ya. Tahap kedua adalah merangkai kawat dan seng untuk membuat rangka pot. Rangka pot ada bermacam-macam bentuk, ada yang bentuk bulat, ada yang bentuk kotak, ada yang bentuk segi lima, tetapi juga ada yang berbentuk kecil dan berbentuk besar. ini jangan dipas dulu. Disiram. Pada tahap ketiga, masukkan dan rapatkan koko fiber ke dalam kerangka pot seperti pada video tersebut. Kami menggunakan kayu untuk memadatkan isinya sehingga terlihat rapi. Dan pada tahap terakhir adalah gunting ujung kawat pot, kemudian keluarkan dari seng penyangga. Adapun keunggulan pot dari sabut kelapa yang pertama adalah ramah lingkungan. Kenapa disebut ramah lingkungan? Karena pot ini menggunakan bahan alami dan terurai dengan mudah. Yang kedua adalah ekonomis. Kita menggunakan pot ini sudah mengurangi biaya pembelian pot komersial. Yang ketiga adalah unik dan estetis. Pot dengan desain khas dan nilai seni. Yang terakhir adalah dukung perekonomian lokal. Jadi kita memberikan ruang kerja dan pemasukan bagi masyarakat. Sekian dari kami. Songkok Puasi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi
Bapak Ibu untuk bertanya 2 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih adik anak-anakku yang cerdas, luar biasa, kreatif. Kalau boleh tanya, sudah berapa yang dibuat, kemudian produknya, tipenya itu apa, satu jadi saja atau ada besar kecil gitu. Terima kasih. Kami sudah buat, sudah banyak bentuknya, tapi bisa lihat di pameran Adiwiyata. Terima kasih ya. Terima kasih. Luar biasa. Satu lagi pertanyaan dari perpustakaan Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, terima kasih anak-anakku ini, rasa bangga karena luar biasa ya. Tentu di sini kalau saya melihat ini ada di dalamnya adalah TPBIS, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, yang mana bahwa apa yang dilakukan anak sekalian ini hasilnya bisa dijual, bisa. Berarti itu menghasilkan. Nah ini nanti dikembangkan lagi ke depan. Apa sih yang membuat supaya tertarik untuk diperjualbelikan? Nah nantinya ada sekalian anakku ini adalah generasi yang sangat kita banggakan ya, generasi yang begitu luar biasa untuk menghadapi Indonesia Emas 2045 ya, insyaallah jadi anak-anak yang berakhlak mulia ya. Jadi insyaallah ya dilanjutkan apa yang sudah dikreasikan nanti ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema Ocha dan Ibu Nuni, mereka adalah kelas 4. Oke, terima kasih kakak. Jadi ke depannya kata tadi ada saran dari Kepala Perpustakaan Provinsi Sulawesi Tengah bisa dikembangkan lagi. Jadi kita buka usaha ya. SD Unggulan Putra kami Permata Bangsa mau buka usaha pot bunga dari sabut kelapa. Selanjutnya ada tampilan selanjutnya nih. Presentasi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Bukadis. Apa itu Bukadis? Bukadis adalah sabut kelapa jenisku. Bukadis. Perkenalkan, nama saya Syari. Dan saya Bunga. Dan saya Adiba. Bapak Ibu tahu tidak apa itu limbah sabut kelapa? Tidak. Limbah sabut kelapa adalah bahan alami yang sering dianggap sebagai sampah bagi masyarakat dan tapi memiliki banyak manfaat. Apa hal ini penting? Karena pemanfaatan limbah sabut kelapa dapat membantu mengurangi limbah organik dan meningkatkan kreativitas. Tujuan kegiatan dari wisata edukasi kami adalah yang pertama, memahami proses pembuatan sapu dari sabut kelapa. Kedua, mengembangkan kreativitas dan keterampilan peserta didik. Yang ketiga, mendukung program sekolah Adiwiyata dan sekolah sehat. Keempat, menginspirasi masyarakat sekitar dalam buatan limbah sabut kelapa. Inilah alat dan bahan untuk membuat sapu. Bahan yang pertama adalah serat panjang atau bristle. Yang kedua adalah lakop. Alat yang pertama adalah tali tambang kecil dan tiang penambat tali. Alat untuk merapikan
Sapu adalah sisir kawat. Dan alat untuk merapikan ujung sapu adalah pemotong sapu. Proses pembuatan sapu tahap 1 adalah pemisahan sabut kelapa. Sabut kelapa dibersihkan dan direndam ke air, lalu diolah menggunakan mesin. Mesin pengolah menghasilkan 3 bahan, yaitu 1. Serat panjang atau Bristol, yang kedua serat pendek atau cocoa fiber, yang ketiga serbuk atau kokopit. Serat panjang adalah bahan yang digunakan untuk membuat sapu. Inilah video tahap 1. Lebih mudah disisir. Kalau yang kering ke tangan agak getar. Jadi kalau yang kering dibasahin dulu kayak ini. Nah, kasih air. Ayo Mas. Supaya enak disisir. Kalau kering, kandas. Nah itu makanya. Itu makanya kalau kita nyisir rambut kering kan susah. Jadi kita sisir itu yang ini, yang ikatannya dulu, yang berat toh. Kita punya pegangan. Tapi kalau yang ini dulu, begitu nyisir ini lepas. Ya. Tapi hati-hati, kamu. Nah, ini yang dijadikan untuk bikin sapu. Siapa namamu? Anissa nih, coba dipegang satu-satu. Nah, itu yang bikin sapu. Sir. Kalau yang kelapa tua yang sudah coklat, dia butuh yang namanya direndam agar mudah disisir. Lebih banyak kerjanya? Lebih banyak kerjanya. Jadi ini kalau orang kita bilangnya mengkal. Oh iya. Tua tapi masih hijau-hijau. Istilahnya apa kita bilang? Ya mengkal lah, kan begitu. Nah, ini produk ada di mesin ini ada 3. Anak-anak, ada 3 ya. Nah, kalau yang ini nanti diayak seperti itu. Nanti jadinya ini sama serbuk. Mana ini serbuknya? Nah, jadinya 2. Jadi kalau mesin ini jadi 3. Serat panjang, serat pendek, Itu apa tuh? Serat pendek itu? koko fiber. Fiber. Ya, serat pendek atau koko fiber, bikin pot, bikin tali dan sebagainya itu. Nah, kalau ini yang namanya serbuk namanya kokopit. Kokopit. Kokopit ini Apa gunanya dia? untuk pembikinan media tanam sebagai pengganti tanah. 3 fungsi di sini ya? Nah, ya, tiga jenis dapatnya. Tahap 2 adalah penjemuran blister. Serat panjang atau blister dari mesin kemudian dijemur sampai kering. Nah, ini tadi ya biar tidak lembab dijemur tadi yang apa tuh? Apa namanya nanti ini? Ayo. Panjang. Rambut Nah, serat panjang atau Bristol. Serat panjang ya, Bristol. Tahap 3 adalah persiapan peralatan. Yang pertama, ikat dan lilitkan tali tambang kecil ke tiang kayu. Yang kedua, bakar ujung tali dengan matches. Yang ketiga, siapkan lapok. Dan yang keempat, siapkan serat panjang atau Bristol. Ini dimasukkan? Bukan. Wah, ujung yang terakhir. Dimasukkan dulu baru diikat. Iya, dimasukkan dulu. Tahu itu. Baru diikat sampul lagi. Yang bisa di Ini sampul apa namanya? Yang bisa main. Cara ambil Bristol supaya tidak terhambur. Ini ditekan
ini ditarik, satu tangan tekan, satu tarik. Karena kalau begini dia ikut. Ini mungkin terlalu besar. Nah, ini dimasukkan, dilipat. Ini terlalu panjang, jadi kita harus tarik, tekan. Takutnya sih ini harus kuat dia, karena ini yang nyawanya ini pertama ini harus, kalau dia longgar kan keluar masuk. Nah, baru di mana pengaitnya, baru ini dikait, yang kedua dikait lagi. Nah, sama halnya dengan ini tekan. Ini harus lurus, ini lurus tak ini, karena takutnya nanti kalau tidak lurus dia kemakan ininya, jadi robek lah. Nih. Kita terawah sampai enggak? Nah, ini sudah sampai. Yang pertama kami menyiapkan lakop, kemudian kami melubangi salah satu sisi lakop tersebut. Setelah itu kami menyiapkan tali dan memasukkan tali tersebut ke dalam lubang lakop tersebut. Setelah itu kami keluarkan tali tersebut dan mengikat, membuat simpul tiang. Kemudian kami mengambil kabut kelapa dan menyisipkannya ke dalam tali tersebut. Jangan lupa untuk menerawang lakop tersebut untuk mengetahui serat tersebut sudah masuk atau belum. Lakukan hal tersebut sampai ke ujung lakop. Ini dimasukkan. Wah, ujung yang terakhir dimasukkan dulu baru diikat. Iya, dimasukkan dulu. Tahu itu. Baru diikat sampul lagi. Yang bisa ini sampul apa namanya? Yang bisa main. Cara ambil Bristol supaya tidak terhambur. Ini ditekan, ini ditarik, satu tangan tekan, satu tarik. Karena kalau begini dia ikut. Ini mungkin terlalu besar. Nah, ini dimasukkan, dilipat. Ini terlalu panjang, jadi kita harus tarik, tekan. Takutnya sih ini harus kuat dia, karena ini yang nyawanya ini pertama ini harus, kalau dia longgar kan keluar masuk. Nah, baru di mana pengaitnya, baru ini dikait, yang kedua dikait lagi. Nah, sama halnya dengan ini tekan. Ini harus lurus, ini lurus tak ini, karena takutnya nanti kalau tidak lurus dia kemakan ininya, jadi robek lah. Ini. Kita terawah sampai enggak? Nah, ini sudah sampai. Tahap yang kelima, finishing pembuatan sapu. Setelah semua lubang pada lakop berisi Bristol, rapikan Bristol dengan sisir kawat. Yang kedua, rapikan ujung Bristol dengan pemotong sapu. Dan yang terakhir, pasang tangkai pada lakop sebagai pegangan sapu.
Lagi basisir sapunya. Proses penyisiran. Penyisiran supaya apa ini ya? Enggak halus. Ada juga loh manfaat pembuatan sapu dari sabut kelapa. Bapak Ibu mau tahu tidak? Jadi, manfaat yang pertama adalah manfaat bagi lingkungan, yaitu mengurangi sampah organik. Yang kedua, manfaat di bidang ekonomi, yaitu menjadi produk yang bisa dijual. Dan yang terakhir, manfaat di bidang pendidikan. Kita bisa belajar keterampilan yang baru. Halo teman-teman. Inilah pengalaman belajar kami saat di Tanamea Donggala Bumdes Lestari. Nama saya Adiba. Jadi tadi kita habis membikin ini. Tahu tidak teman-teman kalau ini itu terbuat dari sabut kelapa, kemudian diserut menjadi ini. Awal-awal kita pikir susah, ternyata gampang. Jadi yuk sama-sama membuat sapu. Inilah refleksi dari kegiatan P5 melalui wisata edukasi. Yang pertama, pentingnya menjaga lingkungan melalui pemanfaatan limbah. Yang kedua, menginspirasi kami untuk kreatif dan peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, belajar bahwa limbah bisa menjadi peluang usaha. Sekian dari kami. Sebelum kami tutup, mari bersama-sama kita baca pesan untuk kita semua. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Mari manfaatkan limbah menjadi berkah untuk bumi dan masyarakat. Satu pertanyaan dari Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah, dari Ibu Widya Prada. Mungkin ada Ibu Dirlantas. Pak Lurah Gohan Tondo. Terima kasih. Pohon kelapa ini kalau kita lihat seluruhnya dari batangnya, kemudian daunnya, lidinya, terlebih-lebih buahnya, semuanya bermanfaat. Nah, kalau untuk di Kelurahan Tondo sini, kita punya anggota padat karya. Kalau bisa nanti juga sapunya ini, karena mereka juga butuh sapu itu, anggota padat karya. Bahan bakunya juga banyak di sini. Kadang saya ditelepon sama penjual-penjual kelapa muda itu, Pak Lurah, dibuang di mana sabutnya ini? Mereka, karena di kontainer kita, kontainer sampah kita itu banyak aturannya juga di situ kalau membuang di situ. Tidak boleh dibuang sembarang. Kemudian dikasih di karung dulu. Makanya saya sarankan kemarin jemur saja dulu di lahan-lahan kosong. Di lahan kosong, setelah itu nanti baru banyak juga datang orang yang ambil, dia jual kembali. Nah itu juga nanti orangnya ke depan itu, insya Allah, bisa di situ nanti. Siap kami, karena kita juga di jalur-jalur 2 di median jalan itu kan pasir-pasir banyak. Nah, perintah Pak Wali itu, arahan Pak Wali, Adipura 1, Adipura 3, Adipura 4, 3 itu arahannya situ selalu harus dibersihkan. Dan itu sapu yang seperti ini. Ya, insya Allah ke depannya itu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih adik-adik ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi